Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman sejawat semuanya. Selamat datang kembali di kanal YouTube resmi DPK PPNI RSU Wiradadi Husada. Kanal YouTube ini bertujuan untuk sharing informasi, ilmu, diskusi dan pengalaman untuk teman-teman sejawat semuanya ya. Apa kabar teman sejawat semuanya? Masih semangat menjalani hari menuju kesuksesan bersama? Apalagi ini adalah bulan kemerdekaan, bulan penuh perjuangan, bulan penuh semangat, karena nanti pada tanggal 17 Agustus kita akan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Jadi jangan sampai kendor semangat kita untuk menyongsong masa depan. Oke, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Pak Fauzan Fikri Eskepners. Beliau adalah mantan Ketua DPK PPNI RSU Wiradadi Husada yang sekarang menjabat menjadi anggota DPD Kabupaten Banyumas. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang DPK PPNI pada masa beliau memimpin, sekaligus bagaimana sekarang dia berada di DPD Kabupaten Banyumas. Langsung saja kita sambut ini dengan Pak Fauzan Fikri Eskepners. Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, alhamdulillah luar biasa ya Pak. Ini kita ingin membahas bagaimana sih DPK PPNI RSU Wiradadi Husada pada masa kepemimpinan Pak Fauzan. Ya Pak. Oke, siap. Oke, yang ingin saya tanyakan pertama itu, kalau saya kan di sini di RSU Wiradadi Husada kan masih 2 tahun, bahasanya masih baru lah ya, sedangkan Pak Fauzan kan lebih lama. Sejarahnya DPK PPNI RSU Wiradadi Husada berdiri itu gimana sih Pak, bisa sampai berdiri DPK? Oke, saya ceritakan mungkin ya biar teman-teman juga tahu sejarah terkait dengan DPK PPNI RSU Wiradadi Husada ya. Jadi kebetulan saya juga masuk di Wiradadi itu sekitar bulan April tahun 2017 ya. Bulan April tahun 2017. Pada saat itu sebenarnya saya juga masih termasuk baru di sini ya. Karena pelantikan DPK PPNI RSUWH itu dilakukan pada tanggal 1 Desember 2017. Berarti kan saya terhitung baru berapa bulan itu? Belum sampai 1 tahun ya Pak? Belum sampai 1 tahun. Dan itu pun dulu belum ada yang namanya mungkin muskom yang tersistematis seperti yang kemarin dilaksanakan baru gitu ya. Itu, Pak, jadi dulu tuh cuma ada pemilihan dari beberapa perawat saja, pun melalui mungkin cenderung ke beberapa orang mungkin yang penunjukan gitu ya, mungkin penunjukan, dan kebetulan saya waktu itu ditunjuk ya sama Ketua Komite Keperawatan waktu itu Ketua Komite Keperawatan menunjuk saya untuk mau menjadi Ketua DPK supaya dalam proses kepengurusan keanggotaan yang berhubungan dengan PPNI lebih istilahnya lebih mudah, jadi harus dibentuk DPK. Akhirnya ya mau nggak mau waktu itu saya memang langsung ya udahlah ambil untuk satu, saya memang suka ya, jadi maksudnya suka berorganisasi. Yang kedua ya untuk menambah pengalaman saya juga sih di organisasi, jadi saya maukan saja waktu itu ya. Akhirnya saya jadi ketua tuh pada tanggal 1 Desember 2017. Terus itu pelantik Waktu pelantikan pertama anggota yang didaftarkan pun waktu itu belum banyak, karena waktu itu kan membership tuh masih cukup baru. Membership itu masih cukup baru. Apalagi baru berdiri ya. Iya, membership kayak perawat tuh punya akun itu waktu itu belum banyak, jadi cuma 25 waktu itu yang anggotanya cuma 25. Walaupun di rumah sakit tuh di belakang tuh banyak, cuma yang belum dimasukkan ke membership itu ya masih banyak baru 25 itu tadi gitu ya. Jadi anggotanya sementara 25. Terus berangsur-angsur setelah terbentuk DPK ya semua mulai didaftarkan satu persatu, terregistrasi. Ya. Kemudian
Berarti dari 2017 sampai kemarin 2022 kurang lebih itu Mas jabatannya 5 tahun. Ya, 5 tahun, kurang lebih 5 tahun ya, 17 sampai 22 ya, kurang lebih 5 tahun. Itu karena memang masa jabatan atau memang kenapa itu cuma 5 tahun? Oh, untuk setiap masa berlaku memang 5 Satu tahun. periode ya? Satu periode itu selama 5 tahun dari sejak tahun terbitnya gitu ya, tahun terbitnya SK itu. Namun memang untuk DPKWH sendiri ataupun yang lainnya karena memang kemarin pandemi akhirnya kan memang agak sedikit mundur sebenarnya untuk kegiatan muskom atau masa baktinya lah sedikit mundur karena ada COVID itu sih kita harus nunggu yang namanya dari pusat dulu, wilayah, terus kabupaten baru urut dari DPK masing-masing, istilahnya gitu. Kemudian itu kan masa-masa awal berdirinya DPK atau pondasi ya. Itu kendala-kendala atau masalah yang dihadapi Pak Bosan itu seperti apa sih? Kalau masa itu kendala paling umum ya, paling jelas itu sebenarnya knowledge lah. Saya nggak tahu tuh DPK itu seperti apa, terus nanti tugas saya harus gimana, terus istilahnya mau ngapain gitu loh. Mau ngapain itu saya bener-bener nggak ada gambaran. Tiba-tiba harus jadi pemimpin gitu. Tiba-tiba harus jadi pemimpin dan harus menjalankan beberapa tugas yang saya juga belum terlalu familiar dan paham, istilahnya gitu. Ya karena tadi mungkin terlalu cepet ya Kak. Saya masuk ke sini kan baru bulan April ya. Desember saya sudah jadi ketua dan harus mulai menyesuaikan dengan kegiatan DPK itu. Itu sih paling kendalanya itu. Jadi ya istilahnya saya mulai otodidak lah, otodidak sendiri terkait dengan mengelola DPK istilahnya gitu. Karena memang sebelumnya belum pernah karena belum pernah ada ketua ataupun anggota DPK atau belum berdiri DPK. Kemudian kan kemarin 5 tahun, 1 periode lah ya bahasanya, itu setelah Pak Fauzan purna tugas dari DPK, ini Pak Fauzan kan pindah ke DPD Kabupaten Banyumas. Itu karena kalau di sini kan DPK kan Pak Fauzan ditunjuk tuh. Nah kalau pas ke DPD itu karena memang Pak Fauzan mau sendiri nih, saya mau ke DPD nih, saya kesana sendiri, atau memang dari DPD-nya silakan Pak Fauzan masuk ke DPD kayak gitu Pak? Oh iya, untuk saya rasa kalau untuk semua pengurus ya, baik dari pusat, wilayah, kabupaten maupun sampai komisariat, itu asal usulnya adalah sesuai dengan hasil musyawarah tim formatur. Seperti DPK kemarin terbentuk baru ya, Pak Rian itu ya. Yang kemarin Pak Rian, pengurusnya kan juga dari tim formatur yang mengusulkan. Tim formatur itu ada dari pengurus lama, DPK lama, termasuk ketua sama ketua yang baru dan tim formatur yang terbentuk gitu. Jadi diusulkan di situ, ditunjuk. Nah, pun sama dengan seadanya saya sekarang masuk ke DPD, itu ya karena ada penunjukan misalnya gitu dari ya. DPD Kebetulan sendiri, waktu itu Pak Asep sendiri yang menunjuk, maksudnya menghubungi saya terkait dengan kesediaan untuk masuk ke dalam kepengurusan DPD ya. Waktu itu juga kalau di DPD itu ada surat pernyataan untuk kesanggupan menjadi pengurus itu. Jadi asal mulanya ya penunjukan dari tim formatur DPD atau salah satunya ketua DPD yang baru gitu. Terus kan Pak Fauzan ditunjuk nih, kenapa sih Pak Fauzan mau pindah ke DPD Kabupaten Banyumas? Kenapa bahasanya nggak bertahan di sini DPK atau jadi ketua untuk periode selanjutnya gitu Pak? Ada motivasi khusus nggak sih? Oh, kalau saya motivasi khusus pasti ada gitu ya, karena saya orangnya memang seneng hal-hal baru dan suka berorganisasi lah istilahnya gitu. Jadi saya memang motivasi satu itu memang
saya pengen pengalaman baru, motivasi baru, sama ilmu yang lebih lagi gitu ya. Jadi di DPD kan lebih ya, luas, lebih kalau di DPD kan pengelolaannya lebih luas gitu ya. Dan juga sebenarnya saya juga pengen menjalankan salah satu fungsi di PPNI, yaitu fungsi kaderisasi dan organisasi. Ya, jadi saya juga harus mencari kader-kader yang ada di DPK untuk terlibat dalam kepengurusan. Ya, jadi DPD ya, dan DPK ya. Jadinya yang yang akan saya tunjuk untuk mengelola DPK selanjutnya gitu ya. Jadi alasan saya satu itu, saya memang pengen pengalaman yang baru lagi untuk masuk ke dalam kepengurusan DPD. Apa sih yang nanti bisa saya lakukan di DPD? Dan juga yang kedua adalah terkait dengan kaderisasi. Jadi saya harus punya kader-kader nih, nggak bisa mungkin selama 2 tahun tuh saya megang DPK, dan saya juga pengen ada bibit-bibit baru nih di DPK, regenerasi istilahnya, yang nanti saya harap lebih aktif lagi, karena berdasarkan pengalaman saya 1 periode di DPK, ketika kita nggak mencari kader-kader yang tepat gitu ya, ataupun kita nggak memilih orang-orang yang tepat, pasti DPK itu akan cenderung pasif atau hanya beberapa orang yang jalan, mungkin ketua saja atau pengurus harian saja, tapi divisi atau seksinya kurang berjalan. Makanya perlu yang namanya kaderisasi dalam sebuah organisasi atau DPK itu sendiri. Alasan saya sih itu. Nah, kemudian ini kan beda nggak sih di DPD sama DPK sini dalam hal kerjanya, maksudnya loh gitu. Oke. Untuk kerjanya sih sebenarnya sama, cuma lingkup divisinya mungkin lebih banyak di DPD, lebih luas gitu ya. Kalau di DPK kan hanya ada 4 divisi ya, kalau di DPD itu banyak ya, jadi mungkin cakupannya lebih luas. Cuma secara secara kinerja itu sama. Jadi dari pusat sampai DPK pun sama. Ya, ART-nya pun sama, peraturan organisasinya pun sama, terus juga lingkup tugas dan lain-lainnya pun sama. Cuma ya ibaratnya kalau di DPK ya hanya mengelola DPK itu sendiri, tapi kalau di DPD berarti 1 kabupaten di wilayah 1 provinsi, pusat ya 1 Indonesia, lebih luas lagi. Cakupannya saja mungkin yang berbeda istilahnya gitu. Nah, untuk ini kan kemarin bahasanya naik, bukan naik jabatan ya, karena memang dari DPK terus naik ke DPD gitu ya. Ada kemungkinan nggak sih kalau Pak Fauzan ini nanti mungkin bisa nyampai DPW kalau Jawa Tengah, atau mungkin bahkan sampai ke DPP pusat. Seperti kalau Bu Fajar masih wilayah Bu Fajar sudah di pusat. Oh, di pusat mungkin mengikuti jejak Bu Fajar bahasanya lah. Kalau untuk itu saya rasa sih masih lama banget ya, masih cukup lama, karena senior saya juga maksudnya masih banyak orang-orang hebat yang mungkin mereka akan jauh lebih berkembang dulu ya kan. Saya termasuk junior juga di DPD, mungkin masih lama, masih cukup lama untuk menuju ke situ. Kalau ada keinginan atau tidak ya semua orang pasti, apalagi kayak saya yang pasti punya keinginan, menyongsong ke atas. Iya, tapi kalau untuk saat ini atau beberapa tahun ke depan saya rasa belum, karena masih banyak senior saya yang jauh lebih tahu, jauh lebih hebat di sana, dan saya masih butuh mencari pengalaman lagi istilahnya gitu untuk dalam hal PPNI ini. Ya kita doakan saja ya, semoga Pak Fauzan bahasanya kan orang kita sendiri bisa mencapai atau menyongsong sebuah organisasi yang tingkatnya itu nasional ya. Kita juga pasti berturut bangga dan berbahagia apabila Pak Fauzan mencapai pada posisi tersebut seperti Bu Fajar pada saat ini ya. Karena memang kita kalau bahasanya banyak sekali lah ya yang namanya kritikan saran kan pastinya dari bawah, dari paling bawah itu kritikan saran. Jadi nanti kalau ada Pak Fauzan kan kita bisa langsung, Pak Fauzan ini kurang, ini kurang kayak gitu. Terlebih lagi kemarin lah, karena saya juga orang baru ya, kemudian ada teman-teman sekitar bilang, biasanya kalau kita kan masalah kebanyakan dari kita adalah masalah kesejahteraan. Kemarin teman bilang
ini gimana sih kalau kayak gitu, masa tiap tahun iuran kayak gitu, duitnya itu bisa nggak sih iurannya ditiadakan ya gitu loh Pak. Kalau kayak gitu mungkin nggak sih Pak iuran kalau kita sekarang kan 260 itu ditiadakan atau malah minimal dikurangi lah kayak gitu. Oke. Untuk iuran itu kan apa ya istilahnya diputuskan itu bukan pada saat nggak mudah memutuskan sebuah ketentuan atau aturan untuk iur karena itu masuk dalam anggaran rumah tangga itu sendiri, dan anggaran rumah tangga itu yang menyusun adalah DPP itu pusat. Oh, pusat dari atas ya, sendiri pusat ya. Pada saat Munas, setelah Munas itu kan pemilihan DPP nih, pemilihan DPP setelah terpilih pengurus ketua untuk pusatnya, terus pengurusnya, maka nanti ada penyusunan soal ADART, anggaran dasar rumah tangga. Nah, di ADART itu yang membahas soal salah satunya iur gitu ya. Jadi kalau mau merubah iur ya nanti mungkin bisa diberikan masukan pada saat kegiatan mungkin rakerda nanti, rapat kerja daerah ya. Sebentar lagi kan sekitar bulan September ya, awal bulan depan itu akan ada rakerda Banyumas ya. Kebetulan di situ juga semua DPK ada, kemudian pengurus DPD juga ada, membahas soal program kerja maupun hal-hal lain yang perlu dibahas pada kegiatan itu. Salah satunya iuran. Dan iuran pun ketika memang besok diberikan masukan ternyata enggak 260 ataupun minta dikurangi, itu pun enggak akan langsung karena kita nunggunya besok lagi pas Munas. Karena untuk ADART itu sudah disepakati pada saat kemarin pengurus pusat dilantik istilahnya gitu, atau sudah dibuat lah, istilah draftnya sudah ada dan sudah disahkan. Jadi nggak semudah itu merubah draft iur gitu ya. Tiba-tiba 200.000 misalnya. Jadi bisa, ya ini sih saya gambarkan sekalian ya Mas, mungkin ada pertanyaan soal 260 itu kemana gitu ini pasti. Jadi untuk 260 itu sebenarnya masuknya kemana, itu yang pertama adalah masuk ke PPNI pusat ya, DPP. Berapa persen itu Pak? Berapa persentasenya saya nggak terlalu hafal ya. Intinya memang ada persentasenya. Intinya uang 260 itu dibagi ke DPP, DPW, DPD, dan DPK itu sendiri. Dan yang masuk ke DPK itu sekitar 80 ribuan atau 82. Untuk sekarang ada kenaikan ya. Kurang lebih sekitar 82 lah, atau kurang lebih 82 per orang gitu ya. Dan per orangnya itu istilahnya 80.000, misal anggota DPK Widadadi sekitar 100 lah, gampangnya 100 ya, 100 dikalikan 100 berarti berapa per tahun tuh? Kurang lebih 8 juta kalau nggak salah. Kurang lebih 8 juta ya, kurang. Kalau tertib iur, makanya ini saya katakan ya, kalau tertib iur. Tapi kan kemarin saya waktu LPJ kan di 2 tahun berdekatan itu pun masih mungkin 50% lebih yang belum iur. Nah itu DPK berkegiatan nanti juga menggunakan, salah satunya adalah menggunakan uang itu ini. Kayak kemarin Muskom itu terpakai beberapa juta juga pakai itu. Pada saat kegiatan musyawarah daerah juga kita memberangkatkan beberapa orang pakai uang itu dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan banyak juga. Mungkin kemarin ada pendidikan kesehatan waktu di Karangnanas juga pakai uang itu ya, untuk beli snack. Kemudian untuk yang lainnya juga pakai uang itu banyak. Intinya seperti itu. Makanya teman-teman saya harap iurnya tertib supaya DPK bisa berjalan programnya, istilahnya gitu ya. Nanti yang nonton ya mulai tertib iur gitu ya. Nanti Bu Bendahara kan sudah sekarang sudah lebih aktif saya rasa gitu ya. Ya karena memang berjalannya sebuah organisasi ya karena tidak bisa lepas dari sebuah uang lah bahasanya lah ya. Roda ekonomi memang harus terus berputar. Jadi kurang lebihnya uang yang para teman-teman ini iurkan, bayarkan ke PPNI jadi untuk kegiatan di PPNI untuk sendiri. Untuk kegiatan PPNI itu sendiri ya. Kalau yang masuk ke DPD untuk apa? Yaitu untuk kegiatan DPD kan mengelola satu kabupaten untuk kegiatan PPNI itu sendiri ya, termasuk membayar
gaji dari adminnya yang ada di komis kantor itu. Oh iya, betul. Itu kan juga harus digaji. Kalau nggak digaji siapa yang mau ngurus soal berkas-berkas perpanjangan STR, berkas-berkas uang rekomendasi dan juga yang lainnya. Itu gambaran kecil sih. Nanti gambaran yang lainnya ya mungkin di sesi selanjutnya bisa dibahas gitu ya. Itu intinya itu. Ya, jadi kurang lebih masalah karena memang kita dari, kalau saya sering baca berita bahasanya kan banyak sekali perawat yang masih honorer, jadi masih banyak yang di bawah, bahasanya di bawah UMR ataupun gaji standar lah ya. Jadi ada beberapa yang mengeluh, bahkan ada yang udah sesuai UMR juga masih ada yang tanya itu duitnya buat apa, kenapa sih duitnya nggak bisa diturunkan iurannya kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu berarti ya. Berarti oh ya, terkait UMR tadi ya. Ini sekalian saja dibahas. Kemarin mungkin Bapak Ketua ya, Pak Rian sudah meng-share soal perbaikan data ya masing-masing personal kan ya. Yang di situ juga ada data soal gaji, iya nggak? Iya betul. Ya kan? Per tahun kalau nggak salah. Per tahun ya. Silakan itu juga diisi ya. Diisi supaya apa? Karena akun PPNI itu ya nanti akan ditarik di pusat dan di situ nanti menginduk ke ketenaga kerjaan supaya terdata di situ perawat mana sih yang gajinya nih masih di bawah UMR dan lain-lain itu akan diisi. Jadi kelihatan di situ gitu loh. Jadi tujuan dari perbaikan data itu sebenarnya banyak. Berapa sih perawat yang belum kerja, berapa sih perawat yang masih gajinya UMR, dan berapa sih yang mungkin istilahnya belum lulus atau yang lainnya, istilahnya gitu. Oh, jadi memang penting sekali. Jadi pengaruh buat penting itu ya. Selain dari kerahasiaan atau kevalidan data juga untuk hal-hal tersebut. Oh iya, jadi siapa tahu misalnya nanti udah lengkap semua, gaji perawat nanti diperhatikan jadi lebih sejahtera gitu ya Pak. Iya. Oke, kemudian ini ada kan tadi kembali ke awal ya, Pak Fauzan tadi udah pindah dari DPK ke DPD. Nah ini ada ketua baru Pak Rian. Nah ada pesan buat Pak Rian sebagai ketua yang baru, monggo silakan pesan untuk Pak Rian. Oke, mungkin saya berpesannya bukan cuma buat Pak Rian ya, tapi untuk seluruh pengurus ya, bukan cuma untuk Pak Rian. Untuk Pak Rian mungkin saya ucapkan kembali lagi saya ucapkan ya selamat ya atas terpilihnya Pak Rian menjadi ketua DPK PPNI RSUH periode 2022 sampai 2027 ya. Semoga dapat menjalankan tugasnya dengan baik, selalu amanah dan dapat mengayomi anggota istilahnya gitu ya. Nah, untuk pesan saya ke para pengurus yang baru ya, saya mewakili pengurus lama ya, dan juga mungkin beberapa orang kemarin yang memang merincikan atau merancang draft pengurus baru itu memang punya dasar dan tujuan. Pengurus baru yang baru ini kan tersusun dari seluruh unit ya. Ada yang dari IPS, ada yang dari IGD, ada yang dari ICU, ada yang dari Perina, ada yang dari Poli, ada yang dari rawat inap. Tujuannya adalah supaya kita lebih lebih bisa menjaring atau mengayomi ya, merangkul semua perawat yang ada di unit sesuai dengan area kerjanya, istilahnya gitu. Makanya kita susun pengurus itu dari beberapa unit yang tadi ya. Selain dari kita tunjuk juga kita punya beberapa kriteria untuk memilih seorang pengurus baru ya. Yang pasti pengurus baru itu harus mau kerja ya, harus mau berkorban waktu, istilahnya gitu. Kayak Mas Rito kan ini saya rasa juga harusnya mungkin sudah berangkat di IPS atau mungkin yang sudah masih di rumah ya, tapi sekarang udah berangkat nih, merelakan beberapa waktunya untuk teman-teman sekalian supaya lebih paham soal DPK. Nah, betul. Ini bagus ini gitu ya, istilahnya gitu. Berbagi ilmu ya. Selain dari harus mengorbankan waktu, harus mengorbankan mungkin kadang juga waktu dengan keluarga juga ya. Kemudian juga harus mau bekerja ya. Pengalaman saya salah satunya di kepengurusan lama juga mungkin karena banyak pengurus lama yang cenderung pasif juga gitu ya. Dan juga mungkin dulu karena
penunjukannya nggak melalui Muskom juga Iya, ya, jadinya agak susah juga dalam mengelola. Nah sekarang saya harap karena ini sudah tersusun dari berbagai unit, sudah dicarikan orang-orang pilihan yang memang dianggap punya apa ya istilahnya punya waktu, punya semangat yang lebih dari teman-teman yang lain. Iya. Saya harap juga nanti teman-teman yang bukan dari kepengurusan ikut mendukung nih pengurus-pengurus baru Iya, ya. betul. Salah satunya kemarin nih ya, saya contohkan saja ya, dari bagian Infocom kan sudah membuat IG ya. Iya, Nah, betul. IG itu silakan teman-teman perawat Wiradadi itu kita dukung nih melalui follow, melalui like ya, mungkin juga bisa DM pertanyaan-pertanyaan. Betul, gitu ya. nanti bisa kita sampaikan Instagram itu bisa disampaikan. Saya rasa kemarin belum ada 50% nih yang kayak belum follow. Makanya nih ya teman-teman semua perawat silakan follow IG-nya DPK. Supaya apa? Ketika teman-teman follow, pasti pengurus akan lebih semangat lagi dalam mengelola DPK, gitu ya. Jangan sampai malah yang bukan perawat yang follow. Tapi teman-teman perawat belum follow, gitu ya. Istilahnya gitu. Itu contoh satu ya. Untuk DPK baru, yang paling penting saya rasa untuk Pak Rian dan pengurus adalah konsistensi dalam mengelola DPK. Kadang kan pasien rame ya, kegiatan rumah sakit banyak ya, mungkin ada akreditasi, mungkin ada kegiatan undangan rapat, mungkin ada hal-hal lain, mungkin juga pas pasiennya rame ya, mungkin punya urusan masing-masing. Nah itulah yang teman-teman harus bisa mengendalikan lah ya, atau membagi waktu untuk teman-teman anggota yang ada di sini gitu ya. Jadi saya rasa yang paling penting cuma satu sih, konsistensi itu. Gitu ya. Jangan semangat di awal ya, terus jangan semangat di awal terus nanti pertengahan turun lama-lama hilang itu ya. Intinya itu untuk konsistensi saja ya di pengurusan. Ya, jadi terutama pesan dari Pak Fauzan ya, tetap semangat. Turun boleh tapi nanti harus naik lagi gitu ya, nggak boleh turun terus selanjutnya turun terus malah menghilang ya. Soalnya kan roda utama untuk bergerak organisasi DPK ini adalah para pengurus, kemudian disokong oleh para anggota yang mendukung dengan berbagai cara ya, mengapresiasi, dengan ikut serta memberikan saran, bahkan memberikan kritik pun itu adalah salah satu dukungan buat DPK untuk menjadi lebih baik. Betul Pak Fauzan? Betul sekali. Ya, sudah sekian menit ya kita berbincang-bincang dengan Pak Fauzan. Sekiranya ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat, info yang sangat berfaedah untuk teman-teman semua. Jadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin disampaikan lagi selain yang apa yang saya sampaikan kepada Pak Fauzan, silakan sampaikan ke anggota DPK, ataupun kan tadi Pak Fauzan bilang ada IG, silakan di DM atau komen di kanal YouTube, silakan tinggalkan komentar, ada pertanyaan yang ingin disampaikan nanti kita sampaikan. Jadi nggak ada bahasanya ngerundel ya Pak di belakang. Kita semua transparan. Iya, transparan. Ketika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ketika teman-teman ada kesulitan ya ada pengurus yang siap kita bisa mendampingi atau membantu. Iya, jadi nggak di belakang ini itu giliran ketemu biasa aja kayak nggak ada apa-apa ya. Jadi silakan, bukan berarti kita pengurus terus anggota kayak beda banget gimana gitu, enggak. Kita semua sama mengurus organisasi. Jadi kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Kalau dari DPK bisa jawab, kita jawab. Kalau misalnya ada ilmu yang kurang nanti kita bisa tanyakan ke Pak Fauzan yang di kabupaten ya Pak. Itu buat teman-teman. Jadi jangan lupa tetap semangat menjalani shift pagi, siang, sore, malam. Buat yang lagi liburan selamat healing. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, share, follow Instagram kita. Jadi akhir video saya tutup acara ini dengan salam PPNI ya Pak. Oke. PPNI maju bersama, sukses bersama, kerja nyata. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan.